sekarang kita sapa dulu anak-anak Ustazah. Oke, Ustazah. Kita sapanya menggunakan bahasa Inggris. Gimana itu, Ustazah? Bisa ya? Pasti bisa. Pasti bisa. Oke, sekarang kalau Ustazah bilang good morning my student. Good morning, Ustazah. Ustazah Fatin ternyata hebat bahasa Inggrisnya. Coba Ustazah Fatin ulang lagi. Good morning my student. Good morning, Ustazah. Hebat. Nah, ini sama Ustazah mau diajak bercerita. Tapi sebelum bercerita, seperti biasa kita berdoa dulu. Diawali dengan doa. Sudah siap? Sudah siap, Ustazah. Oke, kalau sudah siap, sikap anak solih. Allahu Akbar. Ayo sekarang saudara tim dipimpin saudara. Bila aku berdoa, Ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. sikap berdoa, Sikap berdoa. membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baca niat akan belajar. Nawaitu an ata'allama ta'ban wa jihadan lillahi ta'ala. Saya berniat menuntut ilmu dengan susah payah dan bersungguh-sungguh semata-mata karena Allah Ta'ala. Amin. Baca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Wah, hari ini diajari surat baru ya Ustazah. Iya, Ustazah, ada surat baru. Pasti anak-anak di rumah juga hebat. Hafal ya. Oke. Wah, Ustazah, kemarin anak-anak kan libur. Iya, Ustazah. Hari Jumat. Kenapa ya Ustazah kok libur Ustazah? Liburnya karena merayakan Hari Raya Idul Adha, Wah, Ustazah. Hari Raya Idul Adha. Ada apa saja di Hari Raya Idul Adha Ustazah? Ada Kita ngapain Ustazah? takbiran, Wah, takbir. Siapa yang ikut takbiran? Terus sholat Idul Adha. sholat Idul Adha. Sholatnya di mana Ustazah? Di masjid, Di Ustazah. masjid. Boleh juga di musola ya Ustazah? Boleh juga. Nah, setelah kita selesai sholat Idul Adha, terus ada apa lagi Ustazah? Menyembelih kurban. Wah, menyembelih kurban. Ternyata Hari Raya Idul Adha itu juga disebut Hari Raya Kurban. Nah, hewan atau binatang yang boleh dijadikan kurban itu binatang apa saja Ustazah? Boleh kambing, Boleh kambing, sapi, boleh sapi. Wah, setelah selesai disembelih, terus dimakan sendiri, disembelih sendiri, dibagi-bagikan. wah, berbagi ya Ustazah. Iya. Sesama tetangga, sama saudara. Wah, pastinya hebat. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan
cerita tentang hari raya kurban. Ingin tahu apa tidak anak-anak? Wah, tentunya seru ya Ustazah. Seru, Ustazah. Oke, yuk kita dengarkan bersama-sama cerita hari raya kurban bersama Ustazah Lucy. Baik anak-anak semuanya, hari ini Ustazah Lucy akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang mana dari kisah ini maka terjadilah yang namanya berkurban. Nah, kalau di Indonesia nih berkurbannya menggunakan hewan sapi, boleh kambing atau domba. Kalau di daerah Arab bisa menggunakan yang namanya unta. Karena di Indonesia tidak ada unta, maka hewan-hewan tadi yang boleh disembelih. Gimana sih ceritanya? Kita ikuti ya. Jadi anak-anak, pada zaman Nabi Ibrahim dulu, beliau menikah dengan seorang perempuan namanya Siti Sarah. Nah, dengan Siti Sarah, Nabi Ibrahim tidak memiliki anak atau tidak memiliki putra, sehingga Siti Sarah nih mempersilahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah lagi seperti itu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Hajar. Nah, dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim memiliki seorang putra yang diberi nama Ismail. Ya, diberi nama Ismail. Nah, setelah Nabi Ismail lahir, kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke daerah Arab, ke Mekah tepatnya. Nah, akhirnya nih Nabi Ibrahim dan Siti Hajar mengajak Ismail kecil ke padang pasir. Nah, di padang pasir ini Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail berdua saja, tidak ada orang di sana. Jadi dengan berat hati, dengan rasa sedih, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail berdua. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim nih mengikuti perintah Allah untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di padang pasir, tepatnya di daerah Mekah. Nah, di padang pasir nih Nabi Ismail bersama bundanya Siti Hajar hidupnya penuh dengan kasih sayang karena Siti Hajar sangat menyayangi Nabi Ismail. Nah, kemudian anak-anak setelah beberapa tahun nih ayahandanya Nabi Ibrahim sangat rindu dengan mereka berdua, sehingga Nabi Ibrahim berniat akan menemui beliau berdua di Mekah. Nah, setelah berniat ingin menemui putra dan istrinya di Mekah, Ibrahim berangkat nih menuju Mekah. Sehingga setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim bertemu dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail dalam keadaan mengembala kambing. Nah, kambingnya banyak sekali. Nah, setelah mengembala kambing, Nabi Ibrahim mengajak Ismail dan Siti Hajar untuk berteduh di bawah pohon. Nah, ketika berteduh tuh Nabi Ibrahim tertidur, Ismail juga tertidur, Siti Hajar juga tertidur. Nah, di dalam tidurnya Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah. Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah itu memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Ismail. Dengan cara apa? Dengan cara disembelih. Nah, setelah bangun nih, Nabi Ibrahim gundah gulana. Apakah benar ya mimpi yang tadi itu adalah perintahnya Allah? Katanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gundah gulana. Nah, sampailah berhari-hari Nabi Ibrahim gundah gulana, sehingga pada waktu Nabi Ibrahim tidur kembali, Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Allah
memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ibrahim mulai yakini kalau mimpi itu benar-benar datangnya dari Allah. Sampai pada mimpi yang ketiga nih anak-anak, Nabi Ibrahim yakin bahwa perintah itu memang benar-benar dari Allah, bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail. Sampai pada suatu hari Nabi Ibrahim menyampaikan berita itu kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Ismail, "Wahai putraku Ismail, bahwa ayah mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankanmu, untuk menyembelihmu sebagai rasa berkeimanan ayah kepada Allah. Bagaimana menurutmu wahai putraku?" Katanya Nabi Ibrahim anak-anak. Kemudian Ismail yang solih, Ismail yang hebat ini menjawab, "Baik ayah, jika memang perintah itu benar-benar dari Allah, maka laksanakanlah ayah, maka kebaikan akan menyertai kita." Kata Ismail kecil. Masya Allah ya anak-anak, sungguh besar rasa sayangnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah. Sungguh patuhnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah. Sehingga setannya nggak mau. Si setan nggak mau kalau Nabi Ibrahim sampai melaksanakan perintah Allah itu. Si setan terus menggoda Nabi Ibrahim. "Oh, jangan dilakukan Ibrahim, jangan dilakukan. Sesungguhnya Allah itu ingin kamu tidak memiliki anak." Segala macam cara dilakukan oleh setan untuk menggagalkan niat Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Nabi Ismail dan mengikuti perintahnya Allah. Si iblis, si setan itu terus menggoda Nabi Ibrahim agar tidak mengikuti perintahnya Allah. Sehingga datanglah wahyu Allah untuk melempar setannya ini dengan kerikil. Nah, yang hari ini dikenal oleh kita melempar jumrah anak-anak, yaitu melempar setan-setan nih, intinya melempar setan yang mengganggu. Kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan perintahnya Allah itu, dan akhirnya setannya berhenti kepada Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim berhasil nih anak-anak mengajak Nabi Ismail ke atas sebuah bukit. Kemudian Nabi Ismail ditidurkan oleh Nabi Ibrahim di atas sebuah batu. Kemudian Nabi Ismail ditutup matanya oleh Nabi Ibrahim agar tidak melihat pedang nih yang akan digunakan untuk menebas lehernya Nabi Ismail. Tapi karena Allah sangat sayang dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail anak-anak, sehingga ketika pedang Nabi Ibrahim menyentuh lehernya Nabi Ismail, Allah langsung menggantinya dengan seekor domba yang gemuk, yang sehat, sehingga Nabi Ismail selamat anak-anak dari penyembelihan itu. Karena sebenarnya Allah hanya menguji keimanannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apakah Nabi Ibrahim lebih sayang kepada anaknya daripada mematuhi perintahnya Allah? Nah, anak-anak, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berhasil melaksanakan ujian dari Allah. Nah, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau telah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan kau seekor binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar buatmu." Seperti itu Allah berfirman anak-anak. Nah, sehingga kejadian ini nih, kejadian penyembelihan Nabi Ibrahim, penyembelihan Nabi Ismail nih
yang terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah dijadikan momen oleh umat Islam saat ini untuk melaksanakan kurban. Nah, sejak saat itu seluruh umat muslim di dunia melaksanakan kurban, yaitu menyembelih atau memotong hewan, boleh sapi, boleh kambing, boleh domba, sebagai rasa syukur, sebagai rasa patuh kepada Allah atas perintah-perintahnya. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang anak-anak nih, siapa yang di rumahnya diajak sama ayah bunda melakukan kurban? Tentu banyak sekali. Berkurban tidak harus sendiri loh, boleh bersama-sama, boleh bersama keluarga, boleh bersama teman-temannya, iuran. Nah, nanti pahala kurbannya bisa sampai kepada kita. Kita juga dapat pahala kurbannya. Oke anak-anak, sekian ya cerita dari Ustazah. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wah, ternyata tadi ceritanya seru banget ya Seru Ustazah. sekali Ustazah. Ustazah Tati juga nyimak tadi Iya ceritanya. Ustazah. Wah, ternyata Nabi Ismail itu anak baik ya Ustazah ya. Iya. Berbakti kepada orang tua dan taat pada perintah Allah. Makanya waktu mau disembelih sama ayahnya, sama Allah diganti dengan seekor domba atau kambing. Wah, anak-anak di rumah juga seperti itu. Anak baik, patuh pada perintah Allah, taat pada perintah Allah, terus berbakti kepada orang tua. Ya Ustazah ya. Terus sayang sama kakak juga. Sayang sama Nah, adik. sayang sama adik, sayang sama semuanya. Dan kapan-kapan sama Ustazah mau diajak cerita yang